Assalamualaikum, Sobat Beriman. Video kali ini kita akan membahas tentang beberapa sifat lebah yang patut ditiru seorang muslim. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Lebah tergolong hewan yang istimewa karena merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Lebah dianggap istimewa dibanding serangga yang lain. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran. An-Nahl, yang berarti lebah, adalah surah ke-16 dalam Al-Quran. Ternyata lebah adalah hewan yang mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu berupa ilham. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 68. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quran. Persamaan antara lebah dan Al-Quran tampak pada ayat berikut. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat untuk berbagai macam penyakit manusia. Sedangkan Al-Quran mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu, ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keajaiban manfaat madu, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, telah terbukti secara ilmiah. Dalam tafsir Al-Quran, Said Qutb mengungkapkan, madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Sejak zaman Nabi Muhammad, madu sudah digunakan sebagai obat. Pada saat itu, madu digunakan untuk mengobati penyakit diare. Lem lebah yang berasal dari madu juga sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yakni Ibnu Sina 890–1037. Bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim agung di abad ke-10 Masehi itu tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan beberapa sifat lebah yang dapat dicontoh oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak." Dari hadis di atas ada beberapa sifat lebah yang patut ditiru seorang muslim, yaitu 1. Hinggap di tempat yang bersih dan menyerap zat yang bersih. Lebah adalah hewan yang sangat memilih tempat seperti bunga-bunga untuk mendapatkan bahan baku madu. Sifat ini berbeda jauh dengan lalat yang justru hinggap di tempat-tempat kotor. 2. Menghasilkan yang bersih. Lebah memproduksi madu yang berkhasiat untuk kesehatan. Madu sebenarnya merupakan makanan bagi larva lebah. Namun madu juga memberikan manfaat bagi makhluk lain termasuk manusia. Artinya, kebaikan yang dihasilkan lebah tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, melainkan bagi yang lainnya. 3. Tidak merusak tempat yang dia hinggapi. Dia hanya mengambil yang diperlukan, malah membuat tanaman yang dihinggapi menjadi subur dan berkembang biak. 4. Tidak melukai kecuali diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Dia akan menyerang ketika merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatannya, lebah rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang.
Demikian pelajaran yang diberikan oleh binatang yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Meski sangat kecil, namun manfaatnya sangat besar. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan klik subscribe.